Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman setia di channel YouTube Abidi? Mungkin karena saya sedikit eh, ada kesibukan, jadi baru kali ini ya teman-teman ya untuk berbagi cerita, informasi tentang pengalaman saya seputar anxiety, panic attack, psikosomatik, beserta GERD atau asam lambung teman-teman ya. Ini biasa berdasarkan kisah dan pengalaman saya. Memang penyakit ini sangat tidak menyenangkan ya teman-teman ya. Namanya penyakit pasti tidak menyenangkan, tapi penyakit ini menurut saya sangat tidak menyenangkan sekali. Karena jujur penyakit ini yang dirasa dan diserang itu ya penyakit gejala fisiknya, juga gejala ataupun yang diserang mentalnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum kita berbagi informasi, alangkah baiknya tonton terus tayangan video-video saya sampai selesai, sampai habis. Mungkin teman-teman yang belum melihat secara keseluruhan tentang video-video saya, boleh teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, barangkali bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan juga saya mohon bantuannya klik subscribe-nya ya teman-teman ya, dan juga klik tombol loncengnya supaya bisa menjadi motivasi saya juga agar saya bisa berbagi cerita pengalaman saya seputar penyakit ini. Ya teman-teman, kita akan menceritakan tentang penyakit GERD, psikosomatik anxiety ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya mungkin teman-teman sudah tahu tentang penyakit ini bagi yang sering nonton tayangan-tayangan YouTube tentang penyakit GERD, anxiety, panic attack, psikosomatik ya. Jadi penyakit ini teman-teman, munculnya itu didasarkannya itu teman-teman, faktornya itu ada, 2 hal ya. Pertama kaitannya antara asam lambung atau GERD dengan psikosomatik. Banyak orang berpendapat bahwa GERD itu bisa menyebabkan psikosomatik. Atau sebaliknya juga banyak orang berpendapat bahwa psikosomatik bisa menyebabkan gejala GERD, teman-teman ya. Jadi saya juga ini hanya sedikit mengulas tentang pengalaman saya. Jadi gini teman-teman ya. Pertama, psikosomatis itu munculnya karena adanya tekanan ataupun stres, teman-teman ya. Stres itu banyak, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, baik itu stres memikirkan katakanlah aktivitas sehari-hari, memikirkan stres karena pekerjaan, stres karena ekonomi, stres karena eh, apa namanya memikirkan persoalan dengan keluarga, banyak teman-teman ya stres itu ya, baik yang skalanya berat maupun yang eh, biasa-biasa saja itu teman-teman. Stres bisa menimbulkan saraf di seluruh tubuh itu merasa tegang ya teman-teman ya, sehingga katakanlah adrenalin kita itu jadi lebih cepat apa namanya memacu zat serotonin ya teman-teman ya. Seperti itu. Akhirnya mungkin nih teman-teman kalau kitanya stres, kita karena ngerasa tekanan ataupun depresi, ya itu bisa menyebabkan naiknya asam lambung teman-teman. Pertama, kalau saya pribadi itu psikosomatik menyebabkan gejala GERD gitu. Akhirnya apa? Pada saat itu saya begitu kena pikiran, muncul lari ke GERD, ke asam lambung naik, timbullah gejala-gejala fisik seperti yang sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya nih teman-teman ya. Apa pada saat itu saya? Pertama itu yang saya rasakan itu cuma dua pada saat itu teman-teman. Yang pertama itu vertigo teman-teman ya. Seakan-akan kita itu berputar-putar itu. Seakan-akan aduh ini kayak gempa ya. Kita itu pusing teman-teman ya. Pusing kita itu. Saya berusaha awal-awal tensi teman-teman ya. Ternyata pada saat itu tensi saya normal teman-teman ya. Nggak kekurangan darah ataupun nggak hipertensi gitu. Setelah itu lama lama kelamaan saya sering seperti ini, saya akhirnya bertanya-tanya, ada apa dengan saraf kepala saya? Akhirnya saya coba untuk periksa ke dokter spesialis saraf ya, sampai di scan kepala teman-teman ya saya. Tapi begitu dilihat kata dokter kondisi nggak ada masalah yang berarti ya teman-teman ya.
Itu. Terus yang berikutnya saya lari ke keringat dingin teman-teman ya. Buat perjalanan nih saya nyetir motor hanya 5 kilo saja nih teman-teman, saya berhentinya berkali-kali. Karena ngerasa itu tubuh itu seakan-akan keringat dingin, terus lemes teman-teman. Ya itu, kayak lunglai, kayak mau tumbang. Itu awal-awal teman-teman ya. Saya bingung dari apa ini gitu. Saya sadarnya begitu beberapa bulan saya menderita penyakit ini ya, saya mulai introspeksi gitu. Dari apa saya munculnya penyakit ini? Ya teman-temannya. Jadi ingat, teman-teman lakukan dulu observasi munculnya penyakit ini sumbernya awalnya dari apa dulu nih teman-teman. Saya juga sama teman-teman. Begitu saya saat-saat setelah terserang penyakit itu beberapa bulannya saya introspeksi bahwa oh saya ini munculnya penyakit ini dari ini gitu ya teman-teman ya gitu dari pikiran ya terus lari ke asam lambung naik asam lambung menyebabkan penyakit atau gejala-gejala fisik lainnya akhirnya saya apa dari situ saya mulai tahu teman-teman jadi pada saat saya itu istilahnya sedang katakanlah pikirannya berlebihan, asam lambung pasti naik. Makanya saya selalu siap yang namanya obat buat lambung teman-teman ya, gitu. Saya biasanya dikasih sama dokter itu ya penyakit apa obatnya itu seperti ya Besanma, Lansoprazol teman-teman ya gitu. Kalau sudah minum obat itu enak di tubuh saya itu. Itu awal-awal saya belum memahami ini penyakit apa ya teman-teman ya. Jadi cuma saya mengingat pada saat itu nih teman-teman ya. Saya kalau mulai muncul penyakit ini, saya langsung nyiapin dulu yang namanya obat lambung itu teman-teman ya. Gitu. Kalau udah minum obat lambung itu stabil teman-teman ya. Kita itu nggak merasa pusing, keringat dingin itu nggak ada. Itu teman-temannya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kita kenali dulu gejalanya nih. Munculnya penyakit psikosomatis ini ya dari apa gitu, teman-teman ya. Karena kalau penyakit GERD itu munculnya dari pola makan. Ya, teman-teman. Pola makan yang salah seperti kita mengkonsumsi pedas yang berlebihan, kita mengkonsumsi katakanlah makanan-makanan yang seperti mie tersebut nih teman-teman ya, gitu. Terus kita rutin telat makannya itu teman-teman. Itu kalau gejala asam lambung naik atau GERD ya teman-teman. Tapi psikosomatik itu ditimbulkannya atau muncul itu diakibatkan oleh stres ya teman-teman ya. Jadi dua hal yang berbeda ini tapi bisa ketemu nih jadi satu pada kenyataannya itu teman-teman gitu. Nah, dua hal bisa muncul bisa ketemu jadi satu bisa menimbulkan gejala yang luar biasa dahsyatnya buat fisik kita yang sudah saya sebutkan tadi itu teman-teman ya. Jadi pertama teman-teman kenali dulu munculnya penyakit ini dari apa. Ya, apa dari psikosomatisnya, maksudnya dari pikiran yang karena berlebihan, stres ya, apakah munculnya itu dari asam lambung, dari GERD-nya dulu teman-teman. Kalau saya pribadi munculnya itu dari pikiran dulu, artinya dari stres dulu teman-teman, yang menimbulkan yang namanya GERD di diri saya. Setelah GERD muncul, muncullah penyakit-penyakit lainnya yang sudah saya sebutkan itu. Itu lama teman-teman prosesnya. Nah, akhirnya saya apa? Introspeksi. Introspeksi ngobrol dengan dokter spesialis penyakit dalam. Dicek segala macam, ya kata dokter ini kemungkinannya Bapak munculnya dari psikosomatis. Dirujuklah saya ke dokter spesialis psikiater dari dokter spesialis penyakit dalam ya teman-teman. Makanya saya diobatinya dua, yaitu penyakit dalamnya ya GERD-nya dan psikosomatisnya oleh dokter spesialis psikiater itu teman-teman ya. Dan alhamdulillah pengobatan tersebut bisa memberikan manfaat buat kesehatan saya kembali ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman salah satu munculnya penyakit GERD psikosomatis itu teman-teman. Nah, adapun teman-teman Anda misalkan merasa ya di sini pada saat Anda kelelahan, keringat dingin keluar nih teman-teman ya. Coba teman-teman untuk rutin itu biasakan minum air putih ya teman-teman ya, minum air putih. Barangkali ini teman-teman yang namanya kita terkena GERD atau psikosomatis ini ya, kita itu antibodi jadi menurun teman-teman.
wajar kalau kita itu sering merasa kelelahan. Karena jujur, kalau penyakit ini itu bisa katakanlah kita itu nafsu makan jadi hilang, teman-teman ya. Terus yang berikutnya, aktivitas itu kita tidak maksimal dalam berolahraga, dalam bekerja, dalam beraktivitas sehari-hari kita udah nggak bisa normal ya teman-teman. Karena apa? Sering merasa kelelahan, kecapean. Dan berikutnya juga mohon maaf nih untuk hubungan intim ya, itu dengan pasangan kita juga sama sekali nggak terpikirkan. Karena itu kita itu merasa dalam kondisi yang mengkhawatirkan, selalu diterpa dengan berbagai macam keluhan-keluhan fisik yang datang setiap menit, setiap jamnya, bahkan setiap harinya teman-teman. Gitu. Jadi akhirnya kita merasa setiap hari itu merasa panik ya, merasa cemas tentang penyakit kita. Akhirnya kita lupa dengan pikiran sadar tentang aktivitas normal kita. Itu teman-teman ya. Jadi, alangkah baiknya nih buat teman-teman gitu ya, saya saranin gitu ya, penyakit ini memang harus diobatinnya itu ya, eee, dengan 2 hal ya teman-teman. Kita jangan jangan merasa saya cuma sakit ini saja, saya datang ke dokter spesialis misalkan psikiater saya malu. Jangan merasa seperti itu ya teman-teman ya. Karena jujur yang tahu tentang penyakit psikosomatis hanya dokter spesialis, psikiater dan ada obatnya. Itu saya rasakan sendiri teman-teman, ya, gitu. Jadi kalau Anda nih merasa badan gemetar, lemas, lunglai, coba pertama Anda minum air putih dulu buat teman-teman, barangkali teman-teman dehidrasi, gitu ya. Terus yang berikutnya, kalau Anda merasa lemas juga, coba Anda minum itu sebelum makan itu Anda minum, katakanlah air, teh manis, anget ya teman-teman ya. Minum itu teman-teman, itu untuk, mendoping, kekuatan fisik. Dan juga rutinitas untuk meminum suplemen-suplemen teman-teman. Di saat Anda terkena penyakit ini, perbanyak minum air putih, kedua laginya teh hangat manis ya teman-teman ya, dan perbanyak minum suplemen teman-teman. Apa saja suplemen itu buat, menunjang, katakanlah aktivitas kita ya teman-teman ya gitu. Karena jujur penyakit ini banyak sekali menyebabkan gejala-gejala fisiknya ya. Itu dari lemesnya, lunglainya, gemeterannya itu minum itu teman-teman ya. Terus berikutnya untuk masalah vertigo sama juga teman-teman. Saya juga merasakan vertigo luar biasa nih teman-teman. Saya merasakan sakitnya merasa merasa vertigo datang itu kita khawatir seakan-akan saya itu mau pingsan ya teman-teman ya. Padahal itu semua memang diakibatkan oleh, saraf di kepala kita ya, teman-teman ya. Saraf pusat otonom itu nggak stabil, teman-teman, gitu. Kita itu merasa jadi katakanlah jujur teman-temannya pada saat itu, saya itu, terkena katakanlah benturan sedikit aja ya, seperti kayak mau oleng, teman-teman, itu. Jadi banyak sekali gangguan-gangguan fisik yang muncul, itu. Mungkin teman-teman di sini ya sama mungkin seperti saya, jangan merasa takut, pengobatannya sama ya teman-teman ya, diobatin secara benar ya, secara benar, continue teman-teman ya, jangan disepelekan. Karena gejala-gejala fisik yang muncul tersebut memang real adanya dan harus diobatin juga nih teman-teman, ya. Itu harus semuanya. Apa? Untuk mempercepat penyembuhan. Itu ya teman-temannya. Baik dari segi katakanlah fisiknya maupun dari segi mentalnya. Pengobatan dari segi fisik, teman-teman. Anda mungkin bisa lewat medis, lewat herbal ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Pengobatan dari segi mentalnya, Anda bisa datang ke dokter psikiater, Anda bisa datang ke psikolog, Anda bisa melakukan meditasi, melakukan yoga, melakukan hipnoterapi atau self healing ya teman-teman ya. Coba lakukan hal-hal tersebut. Insya Allah bermanfaat. Itu yang saya pernah alami ya teman-teman ya. Gitu. Berdasarkan pengalaman, akhirnya sekarang ada hikmahnya teman-teman. Bisa memahami sekarang ini ya teman-temannya. Pertama menghargai kesehatan. Itu teman-teman, menghargai kesehatan apa? Sekarang pola makan diatur. Itu. Kedua laginya dalam berpikir, pola pikirlah kita juga di-manage, diatur juga. Gitu. Pada prinsipnya kita itu harus imbang ya segala sesuatunya. Jadi itulah teman-teman seputar pengalaman penyakit anxiety, panic attack, psikosomatik dan GERD ini teman-temannya. Tuh.
Intinya buat teman-teman semuanya, tentang penyakit ini jangan merasa putus asa, kita tetap, masih bersyukur alhamdulillah sama Allah, masih diberikan katakanlah umur yang panjang ya. Penyakit ini memang gejalanya disebutnya penyakit sejuta umat atau 1001 sensasi teman-teman ya. Sebenarnya yang dirasakan banyak banget itu teman-teman ya. Tapi juga bagaimanapun ya tetap harus diobati nih teman-teman ya. Jangan merasa putus asa, tetap semangat. Saya pun sama awal-awal merasa kaget. Setelah saya menjalaninya beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya itu menjadi ilmu, pengalaman buat saya teman-teman ya. Akhirnya kesininya bermanfaat buat pegangan hidup saya gitu ke depannya, agar saya lebih berhati-hati di dalam menjaga pola hidup sehat itu teman-teman. Ya teman-teman. Oke itu saja teman-teman, tonton terus video-video saya sampai selesai, sampai habis. Jangan di-skip ya, biar bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Barangkali video-video ini bisa buat motivasi juga, teman. Oke itu saja, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.